Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini dan alhamdulillah malam hari ini pula kami sudah bersama narasumber yang hadir di studio kami di acara apresiasi budaya lokal. Dan kita coba menyapa narasumber, kita coba dulu, ini ada namanya Alnur Fatmawati Abdul Fatah CHTH CFHA CTC, CPS, CFPP. Beliau adalah founder Steve in Education, juga Anturium Foundation, serta Silver Shiny Corporation. Hari ini kita akan bicara terkait dengan budaya mendidik anak menjaga fitrah. Kita menyapa dulu, saya panggilnya ini siapa nih? Solver Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anti. Benar, Solver Nur. Solver Nur, apa kabar? Alhamdulillah bahagia Kak Anti. Deh, namanya tuh panjang, namanya panjang, singkat sekali namanya Solver Nur. Cocok iya, ya betul namanya. sekali, ya. Tapi namanya sebenarnya sahabat budaya itu Alnur Fatmawati Abdul Fatah. Wah, keren, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan bicara mengenai budaya mendidik anak menjaga fitrah. Sesaat lagi ya, Solver Nur. Nanti kita akan bahas selepas kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
Solver Nur, dan kali ini kita akan bicara tentang budaya mendidik anak menjaga fitrah. Dan alhamdulillah kita akan sahabat budaya di hari ini tuh kalau bicara tentang anak ya pasti orang tua semua mau anaknya itu yang terbaik ya, Solver Nur ya. Betul sekali, Kak. Dan juga pasti juga ingin anaknya itu punya agama, punya apalagi namanya iman tuh yang baik begitu ya. Bukan hanya mental belajar atau mental yang lainnya, tapi juga punya mental keagamaan tuh penting. Betul, Ya. spiritualnya bagus. Spiritual ya, oke. Baik, kita langsung sahabat budaya di siang hari ini akan berbincang dengan narasumber kami yang pasti sahabat budaya itu adalah salah satu budaya yang memang tidak boleh hilang juga dari masyarakat kita, harus selalu dikembangkan. Oke, nah Solver Nur, boleh tahu dalam dunia parenting, pastinya kita mau tahu bagaimana itu mengartikan konsep menjaga fitrah anak dari dan komponen apa saja nih yang ada di dalam fitrah bawaan seorang anak sejak lahir. Adakah itu? Boleh, silakan. Siap, Ya. makasih Kanti. Nah, jadi fitrah. Nah, kalau kita berbicara tentang fitrah itu kan artinya suci, Kak. Ya. Suci. Nah, sebenarnya setiap manusia itu Allah lahirkan sesuai dengan fitrahnya katanya, tapi fitrah itu punya keunikan khusus pada setiap orang. Gitu. Jadi Allah tuh melahirkan kita punya bekal, Kak. Ada bekalnya, ada potensinya. Nah, fitrah sendiri ini adalah kita berbicara tentang tahap perkembangan manusia, baik secara akal atau pikiran dan juga secara emosional, perasaannya gitu. Dan selain itu, kalau berbicara tentang fitrah, manusia pun punya jasmani, Kak. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang manusia, ada fitrah jasmani, ada fitrah jiwa. Nah, itu semua punya fitrah, Kak, dan di saat bersamaan itu butuh dipenuhi, Kak. Di saat bersamaan. Nah, makanya kalau kita nggak punya ilmunya, stres kita, Kak. Pada saat anak-anak bertumbuh, kita stres. Baru bertumbuh nih jasmaninya, belum akalnya atau otaknya, belum lagi bagaimana pertumbuhan perasaannya. Itu ada tahap perkembangannya, Kak. Nah, kalau di fitrah itu ada namanya tahap pembentukan 0 sampai 6 atau 7 tahun, lalu kemudian 7 sampai 10 tahun, lalu 11 sampai 15 tahun dan 16 sampai 20 tahun. Itu masanya, Kak. Nah, itu masanya. Jadi tahap pembentukan, tahap penggemblengan, lalu tahap pendampingan dan pengabdian. Jadi sebenarnya seharusnya di 16 tahun itu, kalau dia konsep Islam itu 16 tahun itu udah bisa mengabdi loh. Bisa menjadi pemimpin leader. Kalau kita tepat mendidik sesuai tahap tuntas di setiap tahap sesuai dengan fitrahnya gitu. Nah, jadi 0 sampai 7 tahun itu dia, kalau kita berbicara tentang otak, neuroscience yang lebih banyak berkembang otak kanan. Otak kanan ya. Imajinasi, Kak. Oke. Di situ lebih banyak bahasa cinta yang perlu dikuatkan ya. Bagaimana hal-hal yang berbau kesenangan. Kemudian orang-orang anak-anak ini tipenya suka mengeksplor gitu. Jadi memang kalau untuk logika itu kan otak kiri, Kak. Otak kiri. Makanya 0 sampai 6 tahun, 7 tahun sebenarnya belum bisa dimarahin anak-anak, Kak. Wah, begitu. Iya, Kak. Makanya kenapa selalu salah aja karena emang logikanya belum berkembang gitu. That's why kenapa kewajiban sholat itu jatuh di 7 tahun, karena 7 tahun baru berkembang logika, Kak. Seperti itu, Kak. Makanya itu harus kita ketahui. Nah, 7 sampai 10 tahun maka anak menjadi tawanan kita. Kita gambling boleh. Udah. 11 sampai 15 tahun beda lagi gayanya, Kak. Jadi dia itu udah kayak temen kita. Makanya di usia ini kalau kita tuh masih kayak atasan dan bawahan, lari mereka. Belum lagi kalau kita tuh gak punya ilmu ketika ketemu sama anak. Nanti kalau misalnya dia bermasalah, kita koreksi, Kak. Pada saat baik, soleha, lupa kita apresiasi. Iya ya, Kak ya. Betul. Iya, makanya anak-anak menjauh. Karena di alam bawah sadar, di pikirannya udah terpatri bahwa udah ketemu orang tua salah aja terus. Terus kalau ketemu kita orientasinya apa? Hasil, Kak, bukan proses. Kita lupa bertanya bagaimana apa yang difikirkan dan dirasakan pada saat di sekolah atau bersama teman, atau misalnya saat kita tinggalkan. Kita tuh nanyanya gimana hasil sekolahnya, belajar apa tadi, dapat berapa gitu. Nah, sedangkan mungkin anak kita masih sedang berproses, belum memberikan hasil yang mungkin memuaskan untuk standar kita sebagai orang tua. Sehingga mereka menjauh itu, Kak, bukan karena mereka tidak sayang sama kita, tapi takut mengecewakan orang tuanya, Kak. Gitu. Menjauh bukan berarti nggak sayang, tapi takut nanti ditagih aku belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan bunda.
Lalu apa yang harus aku berikan, jawaban apa? Iya, Ketemu iya. takut dimarahin, takut saling melukai kak, Iya, seperti itu iya, kak. Gitu. Makanya kita harus belajar bagaimana tahap-tahap perkembangan kak. Gitu. Iya, oke, baiklah. Seru kalau ya namanya parenting ya. Yes. Itu paling seru, apalagi kita nih ibu-ibu, ya tidak dipungkiri lah, ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaannya begitu. Oke, bicara tentang di era digitalisasi dan modernisasi saat ini, apa saja tantangan terbesar atau polusi budaya yang paling berisiko merusak fitrah murni anak, Solver? Silakan. Nah, kalau biasanya kan kita kalau dengar-dengar berita kak, katanya virus-virus itu handphone ya, Iya. sosial media, Oke. kemudian bully-bulian ya, dan segala macam serangan Iya. dari luar. Nah, kalau kita berbicara tentang fitrah sebenarnya itu sebenarnya dari dasarnya, makanya dikatakan golden age itu 0 sampai 6 tahun kak ya. Golden Age. Golden age. Oke. Nah, dan sebenarnya pendidikan di usia seperti itu sebenarnya hal yang paling penting untuk kita tanamkan itu tadi tauhid atau bergantung sama Allah ya, berketuhanan kalau kita Pancasila ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa berakhlak dengan orang tua. Kini kan jadinya kita mikir, gimana ya caranya mendidik anak mengenal Allah, mengenal Tuhannya di usia begitu, terus bagaimana mengajak dia berbuat baik sama kita. Nah, sedangkan mereka katanya tadi belum bisa logika, terus gimana dong cara mendidiknya kan? Betul. Nah, itu akarnya sebenarnya kak. Dan kita seringnya kita tuh nembak keluar kak, keluar. Maksudnya? Jadi maksudnya kita akhirnya menyalahkan virus-virus yang kita sebut virus itu. Jadi kita menyalahkan gadget, kita menyalahkan sosmed, kita menyalahkan temannya. Salah pergaulan nih. Wah, ustadznya di pesantren nggak beres ini, nggak perhatikan anak saya nih. Kita tuh sering nembak keluar kak, gitu. Padahal kalau kita kuat di dalam, apapun yang terjadi di luar, mental anak kita kuat gitu. Tidak akan mudah tumbang, gitu. Jadi apa yang harus kita tanamkan adalah kita tahu pondasi anak kita itu adalah dari orang tua yang sebenarnya. Ketika orang tuanya tenang, maka anak pun tenang. Ketika orang tua gelisah, gelisah juga anaknya. Ya kalau kita berbicara tentang parenting pada zaman Nabi ya, para nabi, Nabi Ibrahim misalnya, sama Nabi Ismail, wah ketemunya kapan kak? Tahunan. Ada sosmed kak, gimana? Betul juga, nggak ada surat. Gak ada. Pulang-pulang kak, aku mimpi kamu disuruh disembelih, potong. Gimana tuh rasanya kak? Harusnya kan kalau kita pikir, wah pasti kena luka batin yang dalam nih seharusnya. Ya enggak sih? Terus gimana tuh para nabi kemudian dengan istrinya bisa kemudian tetap punya anak-anak yang soleh-solehah, punya spiritualitas yang kuat gitu. Yang itu tadi kak, mulai dari orang tuanya. Jadi tadi yang saya bilang masa pembentukan di usia itu, dimana kalau kita dari kata membentuk aja kak, membentuk itu lebih banyak ngomong atau bergeraknya. Sebenarnya sih lebih banyak bergerak yang bagus ya kayaknya ya. Iya sih. Mencontohkan juga itu ya. Mencontohkan, betul kak. Tapi yang terjadi ketika misalnya anak kita udah 2 tahun ke atas kan udah mulai pintar tuh kak, disuruh mengerti ya. Betul. Udah tuh kena marah. Masa ini salah lagi? Gimana sih? Terus apa-apa bahasanya bahasa menyuruh tanpa kita memberikan teladan. Padahal sikap itu atau misalnya tindakan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata kak. Begitu. Jadi teladan. Jadi ketika misalnya orang tuanya sering laki-laki sholat di masjid, ibunya sholat, kemudian terlihat bahwa orang tuanya tuh serasi artinya saling bergandengan tangan, ya, harmonis, romantis, terus kemudian ibu taat sama suaminya, suami kemudian berkasih sayang sama istrinya. Kalau kita menyampaikan, anak nggak mungkin menolak, karena serasi dengan apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Nah, ketika misalnya kita berharap anak kita taat sama kita, sedangkan kita udah memperlihatkan sehari-hari kalau ayahnya ngomong kita tuh, tidak begitu ya. Bahagia. Jadi ibu suruh kita mendengar bahwa dia saja sama ayah, kan kayak gitu. Atau sebaliknya, kita pengen anak kita sayang sama kita, tapi ayahnya nggak tahu, berromantisan gitu, berlemah lembut, berkasih sayang. Aduh, rindunya ayah, terima kasih ya bunda sudah masak gitu. Dia ada kata terima kasih gitu. Jadi gimana anak-anak bisa belajar berterima kasih, mengucapkan kata tolong kalau kita tidak memberikan teladan dari dalam rumah. Gitu kan. Oke. Seru perbincangan kita malam hari ini, sahabat budaya. Kita coba terima telepon ya. Ada yang mau bergabung melalui telepon kami 0811 400 9250. Ini cara mendidik anak. Ini adalah salah satu pelajaran yang
kalau bicara tentang pelajaran itu susah gampang begitu ya. Belajar mempraktekkan itu susah gampang, apalagi manusia. Sulfur Nur deh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah seringkali itu orang tua memaksakan ambisinya, seperti tadi Sulfur Nur bilang bahwa dia memaksakan ambisi pribadinya kepada anak. Bagaimana cara membedakan antara mengarahkan anak sesuai fitrahnya dengan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua? Boleh, silakan. Siap, makasih Kak. Nah, dari antara memaksakan sama mengarahkan, ya. Ketika kita mengarahkan berarti di situ kita fokusnya pada objeknya, bukan pada kitanya. Oke. Nah, kalau memaksakan itu fokusnya POV-nya berarti di kita. Gitu. Nah, kalau kita mengarahkan berarti kita butuh kenali dulu nih siapa yang diarahkan. Iya. Gitu kan? Mungkin dia minta diarahkan, kita juga harus tahu ini yang minta diarahkan kira-kira kebutuhannya apa gitu. Maka kita kenali dulu anak kita ini memang sebenarnya potensi genetik atau fitrah yang diberikan sama Allah itu apa pertama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu biasa mendengar tentang pola parenting model dari luar negeri ya, ada dari Amerika, ada dari apa tuh yang saya lupa nama negaranya, yang dia mengalir aja. Jadi anak-anak tuh diikuti semua maunya gitu. Nah, tapi kalau parenting fitrah itu by design Kak. By design. Jadi by designnya bukan by design menurut orang tua atau menurut anak, tapi menurut pengennya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan setiap kita diciptakan dalam kandungan ya, udah di-install chipnya Kak. Udah ada bekalnya dari Allah dikasih. Nah, itu kan masalahnya Kak, kita lahir nggak ada buku panduannya Kak ya. Iya, betul. Kita beli laptop. Tidak ada ada semua kan. Iya. Nggak ada. Jadi kita diperlakukan sebagaimana orang tua memperlakukan kita. Makanya kadang nggak tahu tuh bagaimana kemudian aslinya kita sudah diwarnai gitu. Maka alhamdulillah sekarang udah ada ilmunya untuk mengenali. Nah, bagaimana kemudian bisa kita hidup sesuai dengan fitrahnya kita. Karena supaya nggak menyeberang arus Kak. Kalau menyeberang arus kan capek Kak ya. Gitu. Juga ya. Iya. Bagaimana itu menyeberang arus dengan sesuai fitrahnya sebenarnya? Gitu. Nah, kalau sesuai fitrah kan berarti kita sebenarnya udah tahu pola gaya belajarnya kita, ya. Kemudian kecenderungannya kita kuatnya di mana gitu. Sebenarnya itu bisa kita ketahui lewat DNA, retina mata gitu, atau lewat sidik jari juga bisa karena ini terhubung dengan otak. Pernah lihat kan film-film CIA itu? Iya betul, pernah. Kalau ketemu sidik jarinya itu Kak langsung tergambar perawakannya gimana gitu. Nah, kalau berbicara di dalam Al-Qur'an ada di surah Al-Qiyamah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala qadirina ala an nusawwiya banaha. Bahkan kata Allah, aku bisa menghidupkan kamu dari ujung-ujung jari kamu. Gitu. Jadi ujung-ujung sebenarnya ini penting Kak ini. Iya. Semua kita beda tapi ada polanya. Berarti kalau polanya seperti ini berarti dominan di sini. Kalau biasa kan dengar Dokter Aisyah Dahlan ngomong bahasa cinta ya. Beliau udah belajar itu juga alhamdulillah. Gitu. Dan itu semua ada dalam Al-Qur'an. Ada juga gitu. Jadi setiap kita kan sebenarnya kan kita punya kebutuhan psikologis Kak. P3K aku bilang Kak. P3K itu perhatian, pengakuan, penghargaan dan kasih sayang Kak. Iya. Nah itu fitrah yang memang menuntut untuk dipenuhi sampai kapanpun. Makanya ada orang-orang yang kita sebut bipolar atau NPD ya. Jadi mereka itu karena nggak pernah diakui sama orang tuanya, nggak pernah dihargai gitu. Apapun yang dia lakukan, ketika lakukan hal yang baik itu ya biasa aja, udah seharusnya gitu. Ketika salah baru dia dikritik, sehingga itu haus akan validasi, harus akan pengakuan, penghargaan. Pas menikah berharap pasangan bisa mengerti dan memberikan, ternyata sama juga. Ternyata kan pasangannya juga begitu sama. Akhirnya lukanya bertambah Kak. Padahal sebenarnya bibitnya udah dari sebelum menikah. Tumpah pada saat sudah menikah. Gitu Kak. Aduh, kalau bahas ini Kak panjang ini bisa. Panjang ya. Sebenarnya satu harian full belum tentu selesai. Oke, baik kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali selepas yang satu ini.
keterampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya di malam hari ini masih bersama Sulfur Nur. Dan kali ini kita akan masih bicara tentang parenting. Sahabat budaya, kali ini kembali ke Sulfur Nur. Nah, Sulfur Nur, sebenarnya bagaimana langkah konkret membangun budaya di rumah agar fitrah keimanan atau spiritualitas anak itu tumbuh secara alami dan menyenangkan, bukan karena paksaan atau ketakutan. Silakan. Siap, makasih Kak Anti. Jadi untuk menumbuhkan fitrah itu lagi-lagi dimulai dari keteladanan, Kak. Nah, keteladanan. Jadi dimulai dari mana? Dari orang tuanya di masa pembentukan itu. Nah, karena masa pembentukan itu tadi yang saya bilang, yang harusnya lebih banyak kita memberikan contoh daripada ngomongnya. Nah, terus gimana caranya kemudian kita nanamkan tauhid? Hal kecil, Kak, saya kasih contoh misalnya. Nah, misalnya ibu-ibu nih kayak kita, anak tidur, terus kita masak di dapur, nyuci piring, anak nangis tuh, nangis Kak, dengar kayaknya nangis deh. Terus otomatis kan secara fitrah sebagai ibu pasti kita lari, kita gendong. Sayang, maaf ya ibu tuh lagi ini nak lagi masak di dapur, kan ibu mau makan, adik itu makan lewat ibu, air susunya ibu, makanya ibu harus makan dulu ya. Luar biasa ya, maha suci Allah yang bisa kemudian mengantarkan rezekinya adik lewat ibu misalnya. Nah, terus neneknya datang, nenek-nenek yang dulu, bukan nenek kita yang di sini, nenek dulu terus datang. Ini kau usah kamu langsung itu gendong anakmu itu, gendong begitu menangis nanti cengeng, kalau besar cengeng, manja anakmu nanti manja gitu. Jadi belum apa-apa kita udah label cucu anak kita jadi nantinya cengeng, manja. Siapa bilang, Kak? Belum tentu. Karena padahal pada saat kita menggendong anak dengan sepenuh hati, dia merasa aman dan nyaman, disitulah mereka merasakan namanya hadirnya Allah dalam dirinya. Lewat apa? Lewat orang tuanya. Karena Allah senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman sama kita. Ya, marah pun Allah tuh lebih besar rahmatnya daripada murkanya, udah jelas dalam Al-Quran. Gitu. Nah, sedangkan kita apa-apa itu lebih besar amarah kita gitu, karena ada kepentingan pengen didengarkan sama anak ya, kepentingan pengen kemudian bisa ngikutin maunya kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal kecil tapi itu sangat powerful. Pada saat kita misalnya anak pandai sudah selesai makan, kita ucapkan ya Masya Allah anaknya pintar, terima kasih anak sudah pintar makannya, Masya Allah. Kita harus berterima kasih sama Allah karena Allah menghantarkan makanan ini ya. Kita nggak harus tanam padi nak gitu, kita tidak harus susah-susah, tapi makanannya dihantarkan sama Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil yang sering kita luput di situ, itulah cara mendidik, menanamkan tauhid sama anak, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak gitu. Jadi bukan hal-hal yang berat yang harus di dalam kelas ya, kita menyimak sejarah yang panjang, tapi lewat hal-hal kecil kita sampaikan keteladanan itu. Nah, itu mendidik fitrah secara alami, dan itu bahasa-bahasa yang mudah disampaikan anak gitu. Termasuk kalau kita menceritakan dulu ibu susahnya nak, kalau harus kasihan kita pergi dulu di ladang ambil ini ambil itu, tapi sekarang Masya Allah mudah semua nak gitu. Makanya kamu harus banyak bersyukur ya gitu. Kita sebut lagi namanya Allah. Jadi bagaimana mereka mengenal Allah ya dari kita, bagaimana orang tuanya itu betul-betul juga bisa menghadirkan Allah dalam dirinya, dan itu terpantur energinya ke anak-anaknya kita, Kak. Dari situ aja, Kak, sebenarnya pondasinya. Kalau kita mau menanamkan fitrah gitu, kita dulu sebagai orang tua memantaskan diri, memperlihatkan bahwa Allah itu senantiasa ada dalam diri kita, dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan semuanya sudah Allah atur, semuanya by design. Sisa kita mengarahkan dia, ketika menemani. Misalnya kalau anak saya yang laki-laki dan perempuan beda, Kak, beda juga cara mendidiknya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki itu, Kak, lebih memang
tanya mau apa, Iya. dikasih pilihan. Tapi anak perempuan dipilihkan, beda Pak, gitu. Karena memang anak laki-laki yang harus berpikir kritis, dia yang memilih. Iya. Nah, perempuan mau menikah pun dipilihkan, ya, sebenarnya dipilihkan. Iya, betul. Iya, makanya kalau ini salah, termasuk juga kayak gini. Iya. Kan ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya itu tadi fitrah anak laki-laki dan perempuan terjaga. Nah, kita dulu di rumah Kak, bagaimana? Jangan sampai pekerjaan laki-laki dikerjakan sama ibunya. Kenapa? Karena tidak sabaran ibunya. Bapaknya juga terlalu lama mikir kan? Kan biasanya memang begitu. Ya, laki-laki kan ini ya Pak, lama mikirnya Pak ya. Terus perempuan cenderung tidak sabaran. Jadi laki-lakinya baru mau mikir karena kan orangnya fokus. Laki-laki cara ngomongnya ke depan. Jadi kalau lagi fokus di sini, dulu ngojek kodong nak kerja tapi tunggu saya sabar Ki. Ini ibu-ibu tidak sabar memang. Lama nih bapak kerja mi. Itu akhirnya dilihat sama anak dicontoh. Akhirnya terjadi ketidakselarasan, tidak sesuai fitrah di rumah ini. Makanya mohon maaf kenapa di luar akhirnya sekarang banyak LGBT orang belok, kenapa? Karena itu tanpa sadar kita yang mencontohkan. Ya, termasuk video-video di luar sana ada saya lihat ayahnya mengajarkan tentang bagaimana bersikap anak-anak perempuan itu bersikap bertutur atau berakhlak. Tapi yang ngajarin anaknya dan ayahnya pakai rok, yang ngajarin ayahnya pakai rok. Itu dipuji sama orang-orang. Bagus sih, niatnya bagus, tapi caranya yang salah Kak. Jadi anak menormalisasi, nggak apa-apa kalau laki-laki itu pakai rok, gitu kan? Jadi seharusnya sebenarnya kalau misalnya mendidik anak perempuan ya udah kasih suruh ibunya mendidik anak perempuan, laki-laki ya laki-laki, gitu. Makanya memang tidak bisa digantikan peran antara laki-laki dan perempuan. Makanya di zaman Rasulullah ketika misalnya para sahabat wafat, Rasulullah langsung tanya, ini punya istri nggak, punya anak? Siapa yang mau membantu menolong, gitu. Nah, langsung ditolong, kalau nggak ada saya yang ambil alih gitu. Karena itu pentingnya kemudian menjaga keutuhan, harus punya peran ayah dan ibu itu ada. Kalau misalnya qadarullah ayahnya meninggal, silahkan cari pamannya, tetangga, ustadz yang kemudian dia bisa berguru gitu untuk peran laki-laki gitu Kak. Oke. Wow, tertegun ya kayaknya ya kita melihat ini ya. Silver Nur menjelaskan beberapa parenting untuk kita. Nah, kembali lagi ini kalau bicara tentang setiap anak lahir dengan rasa ingin tahu yang tinggi, fitrah belajar begitu. Nah, sikap atau kebiasaan apa dari orang tua yang tanpa sadar seringkali justru mematikan fitrah belajar ini? Contoh lagi. Ya, silakan dulu dijelaskan lah ini. Silakan. Nah, fitrah belajar sebenarnya dari kecil itu udah ada fitrahnya Kak. Ada 11 fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah ada. Kakak pernah lihat gak anak-anak videonya di luar negeri itu diajarin pecahin telur Kak. Di usia dia masih 2 tahun. 3 tahun itu diajarin pecah telur, bahkan sampai videonya ditiru sama orang-orang Indonesia, dipecahkan telur Kak. Terus pasti pecahin telur, dipecahkan telurnya itu di kepalanya Kak. Iya, belum pernah lihat ya? Belum. Jadi, ayo kita pecahkan telur ya, ayo kita belajar pecahkan telur, gampang. Pecahkan telurnya, tapi dipecahkan ini Kak, pakai kepalanya dipecahin. Tek. Tuh, anaknya langsung apa Kak? Marah. Gitu. Iya. Karena dia tahu itu enggak bagus. Betul. Pertanyaannya Kak, siapa yang ngajarin dia itu enggak bagus? Kok dia tahu? Iya juga. Itu fitrah Kak. Itu fitrah. Jadi fitrah itu sebenarnya udah tahu fitrah kebenaran, ya, fitrah berkebenaran, fitrah keserasian, ya, fitrah berkasih sayang. Itu sudah ditanam sama Allah. Kadang kita kemudian yang membenarkannya dengan cara menormalisasi itu tadi. Akhirnya kebenaran bergeser. Dia normalisasi. Oh ini enggak kok, ini biasa bercanda. Akhirnya ternyata kalau begitu sopan-sopan aja, orang tua aku aja ngelakuin. Gitu Kak. Fitrah berkeserasian itu didapat juga dari orang tuanya. Kadang itu anak-anak misalnya. Awalnya sama kita nih semua. Ayahnya pulang. Akhirnya salah satunya pindah ke ayahnya. Karena berkeserasian. Artinya masa kita semua sama ibu sih, sama ayah juga dong. Itu adil. Mereka udah tahu namanya adil, namanya serasi. Itu udah tahu. Bahkan anak saya itu kadang saya tadi mau bawa mobil nih. Saya mau nyetir, bilang, "Ibu, kenapa ibu bawa mobil? Ayah saja yang bawa mobil." Dia tahu kalau ada ayah ngapain ibu yang kerjain. Harusnya ayah menyetir, masa perempuan yang nyetirin mobil. Masya Allah tuh, Masya Allah udah berkembang berarti ini fitrahnya. Bahkan suatu ketika ada neneknya tuh pernah salah miskomunikasi lah sama saya, terus marah besar sama saya gitu. Tapi saya diam aja, terus di depan dia, dia marah. Terus, "Nenek, jangan marah ibu saya."
Oh ya. Nenek jangan marahi ibuku, ini nenek marahi ibuku. Gitu. Jadi karena berarti fitrahnya sebagai laki-laki keluar, itu namanya fitrah kelaki-lakian. Karena laki-laki itu sifatnya mengayomi, melindungi, ya. Gitu. Siapa yang ngajarin begitu? Enggak ada, Kak. Itu dari Allah. Dan itu tumbuh. Kadang kita langsung motong. Ini anak kurang ajar. Padahal harusnya kita bersyukur. Masya Allah pintarnya nih anak. Marah ya nak, digituin ibunya. Masya Allah sayang sama ibu nak. Gitu. Yang kemudian kita matikan. Iya. Padahal fitrah kelaki-lakiannya udah keluar nih. Kita paksa diam, kita salahin dia. Padahal udah benar, kita yang salah yang tidak punya ilmu, Kak. Kayak gitu lah. Itu, Kak, bagaimana kemudian kita menjaga fitrah. Termasuk fitrah belajar, Kak. Kalau mereka sebenarnya kan ada namanya fitrah berkelebihan. Iya. Jadi fitrah peningkatan. Jadi kadang Kakak kalau ingat anaknya masih kecil, mungkin usia 2 tahun udah nggak mau disuapkan, nggak mau makan kalau disuap, mau makan sendiri. Iya. Itu secara alami. Karena dia merasa aku udah bisa kok gitu. Termasuk belajar, mereka pasti punya fitrah belajar. Cuman yang mereka tidak nyaman ketika belajarnya itu posisinya tidak menyenangkan dan mereka tidak merasa aman. Misalnya satu kali salah marah gitu. Tapi kalau benar gak diapresiasi. Jadi, Kak, di kepala anak-anak, di pikiran anak-anak, di perasaannya belajar itu menyebalkan, Kak. Gitu. Belajar itu menyebalkan, membosankan, gitu. Karena kita yang menciptakan suasana itu. Padahal tugas kita itu menemani anak belajar. Urusan hasil itu wilayah Allah. Karena kalau kita belajar dari ayat Al-Quran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, Kak, lapang dulu dadanya, baru mudah urusannya. Bahagia dulu anaknya, pintar kemudian. Cerdas sendiri, Kak, pintar sendiri. Asalkan dia bahagia. Karena ketika dia bahagia itu energi dalam tubuh itu naik, Kak. Nilainya 200 malah gitu. Energi bahagia, lapang dada, Kak. Jadi semua impuls-impuls syaraf semua aktif, ya. Kemudian sel-sel kemudian membelah banyak, berkembang. Itu ketika kita bahagia, bahkan penyakit pun, Kak, mati. Gitu. Kita kan begini, kita nggak tahu bala tentaranya Allah tuh kita makan apa semua, mungkin aja ada virus dan segala macam tanpa kita tahu itu sudah bekerja mematikan sel-sel kanker tanpa kita tahu. Tapi kalau kita bahagia insya Allah mudah mati. Tapi kalau misalnya kita punya luka batin yang kita jaga dan segala macam, tubuh itu bersifat asam jadinya, Kak. Akhirnya mudah muncul masalah kanker dan sebagainya, termasuk mohon maaf orang yang kemudian lama punya anak karena tubuhnya bersifat asam, hal-hal yang baik pun cepat mati. Mohon maaf, sperma keluar belum jalan, Kak, udah mati duluan. Kemudian rahim pun lemah gitu. Ya, Masya Allah. Ini kalau dibahas banyak ini. Memang karena berpengaruh, Kak. Parenting itu berpengaruh sampai ujung, sampai tua, sampai anak-anak tua. Karena kita ini adalah hasil dari apa yang kita lihat, dengar dan rasakan. Gitu. Makanya kalau ada masalah sama anak, cek dulu sama kita. Bahkan baiknya rumah tangga anak-anak kita nanti itu bergantung juga berhubungan sama orang tua. Buktinya apa? Sahabat Nabi, ayahnya Hafsah, saya lupa namanya, Umar atau Abu Bakar, ayahnya Hafsah. Itu kan Hafsah hampir diceraikan sama Rasulullah, hampir. Tapi enggak jadi, kenapa? Karena Allah sayang sama bapaknya. Oh gitu. Mungkin karena kebaikan bapaknya begitu ya. Mungkin karena doa-doa kita, ya kita menjaga diri sebagai orang tua, Allah jaga juga kemudian rumah tangga anak kita. Kita nggak pernah tahu, tapi udah dicontohkan sama sahabat Nabi. Oke, baik, kita ke yang berikutnya lagi. Kalau bicara mengenai fitrah, ini biasa kan kadang-kadang juga orang tua itu mengenali dan cara untuk menstimulasi fitrah bakat unik yang dibawa masing-masing anak. Pastinya terutama jika anak itu memiliki karakter yang berbeda dari ekspektasi umum. Bagaimana sebenarnya caranya orang tua mengenali sifat tersebut? Ya. Baik, Kak. Ya. Cara mengenali mungkin kita bisa melihat dari kesehariannya apa yang dia lakukan gitu kan. Tapi memang itu asumsi prasangka gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada alatnya, Kak, untuk memvalidasi enaknya. Masya Allah, ilmu pengetahuan yang berkembang gitu. Sisa tadi caranya men-scan 10 sidik jari, itu terhubung dengan otak. Nah, kan pusat pengendalian diri kita itu di otak ya. Di situ terdapat semua informasi. Bagaimana kecenderungan kita, gaya belajar kita, apa yang kita sukai dan tidak sukai gitu. Termasuk kenapa kemudian kita punya luka batin di bagian ini. Apa? Jadi masalah psikologis muncul karena kebutuhan genetik tidak terpenuhi, kebutuhan fitrahnya tidak terpenuhi. Maka itu yang perlu diketahui sejak dini. Alhamdulillah anak saya sudah ketahuan, yang pertama itu sejak 5 bulan, yang kedua sejak 8 bulan udah ketahuan. Makanya alhamdulillah atas izin Allah, kalau orang-orang lihat
cepat sekali ini perkembangannya. Masa masih usia berapa dikira udah 4 tahun 5 tahun padahal baru 1 tahun lebih Kak. Gitu karena alhamdulillah gitu ya kita berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman, membuat dia bahagia, memberikan memang apa yang seharusnya kita berikan sesuai pengennya Allah. Kan biasa kita dengar perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan kan? Iya. Ada yang lebih bagus Kak. Perlakukanlah orang lain seperti dia ingin diperlakukan. Kan belum tentu yang lo suka dia juga suka ya enggak sih? Iya Kak. Makanya perlakukan sesuai dengan dia. Itu yang kita lakukan gitu. Sehingga alhamdulillah dia pun merasa nyaman. Dia pun main HP, kadang main HP kalau misalnya dititip sama neneknya terus neneknya udah capek kasihan terus ini. Tapi kalau misalnya saya datang, orang tuanya datang terus sampai kemana pasti otomatis HP-nya ditinggal dan nempel sama kita gitu. Itu artinya dia nggak kecanduan. Jadi atau misalnya kakak ibu mau keluar lagi main HP nih sama neneknya, mau ikut ibu, padahal kalau ikut sama saya Kak paling saya gitu Kak, ketemu klien bantu ini dia main sendiri bebas Kak gitu, nggak ada yang spesial kalau ikut sama saya sebenarnya. Tapi senang karena bukan apa yang dia lakukan atau apa yang dia dapatkan Kak, tapi bersama siapa dia saat itu. Nah itu dia bagaimana kita bisa kemudian menanamkan bahwa anak itu nggak apa-apa, nggak ngapain, yang penting aku bersama ayah dan ibuku. Termasuk nggak apa-apa aku misalnya di dunia ngapa-ngapain, yang penting Allah bersama aku. Itu Kak, bagaimana kita bisa Wow, keren. Nah, ini kembali lagi sebenarnya kalau bicara tentang fitrah lagi, ini kan biasa juga anak laki-laki dan perempuan. Itu kan pastinya kita juga harus memahami fitrahnya ya. Kadang-kadang apalagi bicara budaya pengasuhan di rumah. Haruskah dibentuk sejak dini untuk menjaga hal ini? Oke, silakan Ki. Ya betul sekali Kak, memang semuanya harus dibentuk sejak dini budayanya ya. Karena itu pentingnya pendidikan usia dini gitu. Makanya di luar negeri malah Kak gaji guru TK tuh lebih mahal loh daripada dosen sebenarnya. Ya tante saya itu udah berkebangsaan Australia. Dia mau tahu nggak di sini kamu kesini aja deh jadi guru TK, mahal di sini, tinggi gajinya gitu. Susah. Memang kalau guru TK, ya Allah, mohon maaf ya, kalau anak-anak itu BAB atau buang air kecil, ya guru yang berperan, parentingnya tuh, wah. Iya Kak, betul. Nah itu jadi makanya kita butuh memang memahami. Yang lucunya sebenarnya Kak, ini kan kewajiban pendidikan itu dulu kan 6 tahun aja Kak ya. Iya, 6 sekarang tahun. udah 9 tahun Kak. Kayaknya sekarang udah 12 tahun ya? Kayaknya seperti itu dia. Iya, Kak. Nah, tambah tahun tambah naik. Nah, ini tahu nggak? Ini program dari luar Kak gitu. Jadi kita tuh dicokokin dengan teori terus. Dan lama-lama di teori sehingga kita nggak punya skill Kak. Iya. Sengaja. Jadi sibuk sekolah sampai sore dan orang tuanya pun dibuat sibuk kerja. Ya Kak, pulang sore Kak. Orang tua pulang sore capek. Ketemunya udah tidur Kak. Besok bangun udah pergi sekolah, kita udah pergi kerja Kak. Jadi sehingga nggak ada koneksi Kak antara orang tua. Ya kan, gimana kita bisa menyampaikan budaya di rumah kan? Koneksi nggak pernah ketemu Kak. Itu sengaja loh. Di sisi lain sebenarnya orang tua yang sibuk tuh senang. Ini jadi alat bantu nih kita, nggak apa-apa anak-anak kita sekolah sampai sore kan, karena kita juga sibuk kerja gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau kita nggak sadar, justru itu yang membuat jarak antara kita dengan anak-anak. Padahal dulu tidak begitu gitu. Dulu itu kita anak sekolah pulang jam 1. Betul. Jam 1 sudah pulang, off dengan semua kegiatan sekolah. Betul. Orang tua pun itu pulangnya jam 3 sore sudah standby di rumah. Betul. Jadi banyak suasana di rumah lebih terbangun sama keluarga daripada di luar rumah. Betul sekali. Nah, itu sebenarnya bagus tidak ya seperti itu ya? Dikembalikan kira-kira ya. Iya, dikembalikan sama kita. Makanya saya punya mimpi Kak, saya pengen membangun sekolah memang betul-betul yang sesuai fitrah. Begitu bagaimana kemudian anak-anak memang dididiknya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karpet merahnya masing-masing. Dan kemudian orang tua kita berikan ruang memang untuk punya koneksi sama anak. Kita berikan parenting memang yang sesuai dengan fitrah. Termasuk saya berharap ini pemerintah sudah aware juga. Ini bisa sampai di pemerintah didengarkan bahwa karena yang pemegang keputusan kan pemerintah. Kalau pemerintah sadar tentang pentingnya
ilmu keluarga Kak. Masya Allah luar biasa. Saya nggak tahu pemerintah mana nih yang akan turun tangan gitu Kak. Iya, karena bangsa yang hebat itu mulai dari keluarga yang hebat. Ya. Gitu Kak. Gitu. Nah, saya punya impian kita tuh Pak Prabowo ini kan kalau judgementnya Farid Poniman ya, penemu ilmu tentang genetiknya Stephen itu, bahwa dia kan intuiting. Nah, saya berpikir bahwa orang intuiting harusnya punya terobosan. Saya berpikir semoga nanti punya kementerian yang baru Kak, satu kementerian keluarga Kak. Oh iya. Pendidikan ini kan umum Kak, banyak kementerian keluarga yang benar-benar mengurusi keluarga Kak. Gitu. Ilmu tentang keluarga, ilmu tentang bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, menjadi orang tua, menjadi anak gitu. Jadi tahu peran kita masing-masing. Kalau ini kuat Kak dari keluarga, insya Allah keluarnya insya Allah bagus Kak. Karena mulai dari lini terkecil Kak. Gitu. Kita berharap memperbaiki ini, tapi titik fitrah itu Kak di nol. Kan kalau kita belajar dulu sekolah ada kan garis bujur sama garis lintang, positif negatif Kak. Betul. Penyakit atau apapun itu kadang penyakit jantung bocor, penyakit ini, penyakit itu. Kita kemudian memperbaiki di situnya, tapi kita tidak pernah berpikir mengembalikan dia di titik fitrah, di titik normal, di titik nol. Nah itu masalahnya kita, makanya akar masalahnya tidak selesai. Harusnya kita cari akarnya di mana, seharusnya fitrahnya itu bagaimana, baik fitrah jasmani atau jiwanya seseorang, gitu Kak. Maka kalau misalnya kita bisa memahami, maka pertanyaan-pertanyaan semua Kakak masalah budaya dan segala macam itu langsung bisa selesai Kak. Itu. Tapi butuh peran orang yang punya itu Kak, regulasi kekuatan. Ya kita banyak-banyak berdoa Kak. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua, khususnya para pemimpin kita. Iya, alhamdulillah, amin ya. Baiklah, aduh tanpa terasa kita tinggal beberapa menit ke depan nih sebenarnya. Oke, nah kembali lagi tadi ketika anak mulai berinteraksi dengan lingkungan luar, terutama sekolah, pertemanan, media sosial yang mungkin bertolak belakang dengan nilai fitrah di rumah. Nah, bagaimana orang tua sebenarnya membentengi mereka untuk hal ini? Apalagi kalau ya sudah, silakan dulu deh. Ya. Siap. Jadi kadang kan kita takut nih, bahkan ada orang-orang yang takut untuk menyekolahkan akhirnya anaknya di sekolah karena takut terwarnai dengan dunia luar, gitu kan. Pergaulan sekarang, amit-amit gitu. Akhirnya saya udahlah kasih ini aja sekolah homeschooling, online dan segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak, kalau saya pribadi menyarankan kita mendidik anak bukan untuk dia steril Kak, bukan dia untuk steril, tapi untuk dia punya mental resilience, ya, mental yang semakin bahkan dibanting semakin dia kokoh, gitu. Mentalnya ibaratnya bola, semakin dibenturkan semakin dia akan melompat lebih tinggi Kak. Nah, bagaimana untuk membentuk itu, bukan untuk steril gitu, karena ujian itu keniscayaan, itu kepastian Kak, tapi menderita adalah pilihan. Nah, bagaimana kemudian dia anak-anak ini bisa memahami bahwa ini ujian dan bagaimana mereka bisa menghadapi ujian itu dengan tenang. Ya, tentunya mulai dengan ilmu. Dan ilmu itu mereka bisa dapatkan itu di sekolah itu materi teori. Tapi ilmu kehidupan itu sebenarnya didapatkan dari interaksinya bersama keluarga, bersama orang tua. Dari ngobrol-ngobrol itu dia belajar, orang tua saya menyelesaikan masalah seperti ini dengan cara begini dan cara begini. Ya, saya beberapa hari ketemu klien, dia itu merasa Kak tidak ada masalah dengan orang tuanya. Saya tanya-tanya, gimana dekat sama siapa, ayah atau ibu? Enggak keduanya. Enggak dekat bagaimana, jarang ngobrol sih karena ya orang tua sibuk, saya juga enggak enak gitu. Gitu. Jadi tapi enggak ada masalah sih sama saya. Gitu. Tapi terus saya gali dia ada trauma pada saat dia kemudian berbicara di depan umum karena pada saat itu ada kegiatan dia diundang. Dia suka bertanya. Terus ada senior bagian sana, suratnya pindah sampai di tangannya. Tulisannya, seharusnya kita tidak boleh bertanya karena kita adalah tamu undangan. Nah, jadi dia merasa dipermalukan ke depan umum karena kan suratnya dilihat banyak orang loh, dibaca sampai di dia. Mulai dari situ dia takut untuk ngomong, bertanya, bicara gitu. Nah, poinnya Kak gini. Dia kemudian gampang terbuli, gampang lemah mentalnya, gampang ini karena apa? Tidak kuat dari dalam rumah Kak. Itu karena itu tadi tidak ada interaksi, tidak ada hubungan dengan orang tua. Sebenarnya masalahnya di situ. Yang dia bilang, dia bilang tidak punya masalah, padahal masalahnya karena dia tidak berinteraksi sama orang tuanya. Jadi interaksi ngobrol sama orang tua itu penting banget. Gitu. Karena di situ kita belajar tentang memaknai hidup, memahami orang tua, sehingga kita
kuat gitu. Karena berefek mental kita kuat, nggak gampang tumbang. Dicolek sedikit sama orang tumbang karena nggak kuat mentalnya gitu. Jadi kalau kita kuat mental dari dalam maka nggak apa-apa, terserah kalian mau ngapain, yang penting aku tahu ayah dan ibuku sayang sama aku. Itu Gitu dia. ya. Iya Kak. Itu. Oke. Gitu, Kak. Aduh, seru sekali. Baik, yang kita langsung ya ke berikutnya lagi. Adakah indikator sederhana bahwa kita telah berhasil mendidik anak sesuai fitrahnya? Oke, silakan. Ya, Kak. Iya. Kalau indikatornya pertama, anak itu mudah tersenyum, bahagia. Terus dia nggak menjauh sama kita, Kak. Bahkan dia selalu pengen dekat sama kita. Dia selalu bertanya sama kita, gitu. Dia selalu nyariin kita. Itu indikator bahwa fitrahnya tumbuh dan melekat sama kita. Karena kita butuh bukan cuma dekat sama anak, tapi dekat, akrab dan melekat, gitu. Sehingga meskipun kita fisik kita nggak sama anak, tapi terkoneksi batin kita sama anak. Seperti Nabi Yusuf dan ayahnya, masya Allah. Iya, di saat ini ujian kemaksiatan udah datang, udah hampir jatuh nih, tapi langsung terkoneksi ingat sama ayahnya. Ayahku pernah bilang begini, aku takut, gitu. Takut. Jadi tauhidnya tuh nyampe ke anak, takut berbuat dosa karena ingat ayahnya yang mendidiknya dengan penuh cinta dan penuh sayang. Takut kalau gara-gara ini dia mempermalukan ayahnya, membuat ayahnya malu, gitu. Jadi bahkan segitunya, Kak, gitu. Padahal kan dia dibuang pada saat masih usia remaja ya, masih usia SD lah kalau gitu. Terus ketemu nanti dewasa, tapi itu masih kuat, masih kokoh, Kak. Dan itu yang menjaga anak-anak kita dimanapun dia berkoneksi kita. Jadi sebagaimana dia terkoneksi sama Allah orang tuanya, Allah yang jaga juga anaknya. Jadi kita tuh orang tua, anak, Allah segitiga. Nah, semakin kita mendekat sama Allah, insya Allah anak kita pun juga semakin dekat sama Allah, maka itu tadi perintahnya atau apapun yang kita sampaikan akan mudah mereka ikuti, gitu. Jadi indikatornya ya sebagaimana dekatnya itu saling mengenal, anak mengenal kita, kita pun mengenal anak. Itu salah satu indikator bahwa fitrahnya tumbuh. Dia kemudian kelihatan dari akhlaknya, bagaimana dia berkasih sayang sama kita, ya karena kita juga mencontohkan suami berkasih sayang sama istri, serta sama suami. Itu indikator kita sudah menumbuhkan fitrah ke anak. Di pondasinya itu tadi, Kak, di 0 sampai 7 tahun itu penting sekali, penting sekali. Jangan sampai, makanya anak saya sebenarnya 3 tahun udah tak sekolahin, Kak, tapi tak ambil, saya cutikan karena saya lihat keteteran. Akhirnya teman-teman dan ustadz saya bilang, udah kamu kayaknya lebih bagus, kamu yang ngajarin lebih pintar. Aku mikir mungkin juga ya, udah aku bawa, Kak, gitu. Jadi lebih dekat sama saya, lebih berinteraksi, Kak. Nah, itu cara kita menanamkan budaya dan juga memastikan indikator fitrah tumbuh, Kak. Karena kita langsung lihat tuh interaksi, oh anak saya bertumbuh fitrah seksualitasnya. Ya, tumbuh fitrah berkebenarannya dan sebagainya. Itu kelihatan, kita tahu. Bukan dari orang lain, gitu, Kak. Oke. Baik, yang berikut terakhir, apa pesan terbesar yang ingin Sulfur Nur sampaikan kepada orang tua yang sedang berjuang menjaga fitrah anak-anak mereka saat ini? Oke, silakan. Pesan saya, ayah bunda, nggak ada kata terlambat sebelum kiamat. Ya, mari kita kembali mengenal diri dan keluarga kita agar kemudian semakin mengenal Allah. Dan kemudian bisa menjadi versi terbaik diri kita sebelum kembali di hadapannya. Itu aja. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak untuk Sulfur Nur sudah bergabung bersama kami di Apresiasi Budaya Lokal dalam dialog kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga orang tua kembali ke fitrahnya dan begitu pun anak-anak kita ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.